Bayangkan sebuah malam di ketinggian 2.000 meter. Angin berhembus tajam, jurang menganga di bawah, dan senter-senter kecil bergerak di kegelapan. Di sana, beberapa orang menggantung di tali, mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka bukan tentara, bukan pasukan khusus. Mereka hanyalah warga lokal yang memutuskan, kalau bukan kami, siapa lagi? Di antara mereka, ada seorang pria bernama Agam Rinjani. Namanya kemudian mengguncang dunia maya, bukan karena ia mencari ketenaran, tetapi karena tindakannya menyelamatkan, atau tepatnya, mengevakuasi seorang pendaki asing yang jatuh ke jurang di Gunung Rinjani. Pada akhir Juni 2025, sebuah tragedi di jalur pendakian Senaru, Lombok, menjadi viral. Seorang pendaki asal Brasil, Juliana Marins, 26 tahun, terpeleset dan jatuh ke jurang sedalam sekitar 600 meter. Upaya penyelamatan segera dilakukan, tetapi medan yang sangat ekstrim membuat semua berjalan lambat, penuh risiko, dan memakan waktu berhari-hari. Kisah penyelamatan ini kemudian mengalir keluar dari Lombok, melintasi lautan, dan sampai ke Brasil. Tidak hanya membawa duka, tetapi juga rasa hormat dan simpati internasional kepada seorang relawan lokal yang tanpa pamrih menuruni tebing maut. Gunung Rinjani dikenal karena pemandangannya yang luar biasa. Padang sabana luas, danau segara anak yang biru, dan jalur pendakian yang menjadi favorit para petualang dunia. Namun, di balik keindahan itu, ada jalur-jalur berbahaya, tebing licin, dan jurang dalam yang bisa merenggut nyawa. Tanggal 21 Juni 2025, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Di jalur Senaru, Juliana Marins bersama rombongan pendaki mencoba menyesuaikan langkah. Di titik tertentu, ia kehilangan pijakan dan terjatuh ke jurang. Rekan-rekannya segera meminta bantuan, tetapi jarak yang jauh dan sinyal komunikasi yang lemah membuat bantuan baru datang beberapa jam kemudian. Tim SAR resmi bergerak, namun mereka segera menyadari satu hal. Lokasi jatuhnya Juliana hampir mustahil dijangkau tanpa keterampilan teknis tingkat tinggi. Jurang itu curam, bebatuan rapuh, dan cuaca tidak bersahabat. Di saat itulah beberapa relawan lokal menawarkan diri untuk membantu. Salah satunya adalah Abdul Haris Agam, pria berusia 36 tahun yang telah menghabiskan lebih dari 1 dekade hidupnya di kaki Gunung Rinjani. Agam bukan orang biasa. Ia memiliki catatan lebih dari 350 kali mendaki puncak Rinjani dan total lebih dari 570 kali perjalanan. Ia juga memiliki sertifikasi Vertical Rescue, keterampilan penting untuk turun di tebing curam dengan tali. Bagi pendaki lokal, Agam sudah lama dikenal sebagai orang yang siap membantu siapapun, kapanpun. Ia pernah mengevakuasi sekitar 11 jenazah dan menyelamatkan banyak pendaki yang tersesat. Namun, misi kali ini menjadi yang paling berisiko dan paling disorot publik. Tanggal 23 Juni 2025, Agam bersama tim relawan memulai misi mereka. Peralatan yang mereka bawa sederhana, tali, helm, harness, carabiner, dan sedikit logistik. Tidak ada peralatan modern seperti di negara maju. Mereka menuruni tebing perlahan. Setiap langkah bisa berarti hidup atau mati. Di bawah hanya ada kegelapan. Di atas, kabut menutup pandangan. Setelah berjam-jam menuruni jurang, mereka berhasil mencapai titik tempat Juliana berada. Malam tiba, kondisi tidak memungkinkan mereka untuk kembali naik. Mereka memutuskan bermalam di tebing, menggantung pada tali, dengan udara dingin dan angin kencang sebagai teman. Keesokan paginya, proses evakuasi dilanjutkan. Dengan penuh perjuangan, mereka mengangkat tubuh Juliana sedikit demi sedikit. Berat tubuh korban, medan yang sempit, dan jarak yang jauh membuat proses ini berlangsung lama dan menguras tenaga. Ketika akhirnya jenazah Juliana berhasil dibawa naik, sebuah momen terekam kamera. Agam, dengan wajah lelah, berbicara singkat. Saya minta maaf tidak bisa membawa pulang anak ibu dalam keadaan hidup. Kami sudah berusaha. Video itu menyebar di media sosial dan menyentuh hati jutaan orang. Warganet berhasil menyebut Agam sebagai hero, pahlawan. Mereka membanjiri media dengan ucapan terima kasih, doa, dan dukungan. Tak lama setelah video itu viral, platform VOA di Brasil membuat kampanye donasi untuk para relawan. Hasilnya luar biasa. Rp1.315 miliar terkumpul hanya dalam beberapa hari. Namun, kabar ini memunculkan kebingungan. Banyak yang mengira uang itu langsung masuk ke Agam.
Pihak SAR Lombok Timur menegaskan mereka tidak meminta donasi dan tidak terlibat dalam penggalangan dana tersebut. Meski muncul polemik, masyarakat berhasil menegaskan niat mereka murni, memberi apresiasi kepada orang-orang yang telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk membantu. Dalam wawancara setelah kejadian, Agam mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah berjanji pada keluarganya untuk tidak lagi ikut misi penyelamatan di jurang ekstrim. Namun, ketika mendengar ada korban di lokasi sulit dijangkau, ia merasa tidak bisa tinggal diam. Saya tahu ini berbahaya, tapi kalau bukan saya, siapa yang akan turun? Pelajaran yang tersisa. Kasus ini memunculkan banyak pertanyaan. Apakah jalur pendakian Rinjani sudah cukup aman? Apakah prosedur penyelamatan di Indonesia perlu ditingkatkan? Bagaimana peran relawan lokal yang sebenarnya memiliki kemampuan luar biasa namun tidak selalu tercatat secara resmi? Hari itu, Gunung Rinjani menjadi saksi keberanian dan kemanusiaan. Di balik keindahannya, ada risiko besar. Dan di balik tragedi, ada seseorang yang tidak peduli pada popularitas, uang, atau sorotan kamera. Saya tidak ingin disebut pahlawan, kata Agam. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia. Kisah ini adalah pengingat bahwa bahkan di tempat paling berbahaya, selalu ada orang-orang yang memilih untuk menolong, meski harus mempertaruhkan hidup mereka sendiri.